Shalom, selamat pagi, salam jumpa dalam kegiatan belajar pada hari ini. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga berada di dalam keadaan sehat, berada di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan telah menyiapkan diri untuk kita belajar bersama-sama pada hari ini. Anak-anak yang ada di rumah, hari ini kita melanjutkan kegiatan belajar kita dari buku tema 2 yaitu bermain di lingkunganku, subtema 3 bermain di lingkungan sekolah, dan kita sudah sampai pada pembelajaran 4. Silahkan anak-anak menyiapkan alat tulis menulis, dan dikarenakan pada hari ini kita akan menggambar ilustrasi bersama, maka silahkan anak-anak menyiapkan alat dan bahan untuk menggambar antara lain buku gambar, pensil, penggaris, penghapus, dan juga alat-alat menggambar seperti spidol, krayon, atau cat air atau pensil warna. Nah, anak-anak yang ada di rumah, selain itu juga anak-anak menyiapkan buku tema 2 halaman 140. Nah, anak-anak yang ada di rumah, jika perlengkapan untuk belajar hari ini telah disiapkan dengan baik, maka Ibu ajak untuk kita memulai kegiatan belajar kita pada hari ini. Benny sangat senang bekerja sama, begitu juga dalam melakukan permainan. Sekarang coba anak-anak mengamati gambar yang terdapat di halaman 140. Lihat baik-baik apa yang sedang dilakukan oleh Benny dan teman-temannya. Nah, anak-anak yang ada di rumah, berdasarkan gambar yang kita amati, Ibu akan mengajak anak-anak untuk kita membuat pertanyaan berdasarkan gambar. Nah, Ibu akan memandu anak-anak untuk kita membuat pertanyaan berdasarkan gambar dengan kata-kata tanya antara lain apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Ya, kita mulai ya untuk membuat pertanyaan. Yang pertama, kita menggunakan kata tanya apa? Apa yang dilakukan Benny dan teman-temannya? Yang kedua, kita menggunakan kata kapan. Kapan mereka bermain? Yang ketiga, kita menggunakan kata tanya di mana. Di mana mereka bermain? Yang keempat, kita menggunakan kata tanya siapa. Siapa yang melempar? Dan yang kelima, kita menggunakan kata tanya bagaimana. Bagaimana cara mereka bermain? Nah, anak-anak yang ada di rumah itu tadi kata tanya atau pertanyaan yang dapat kita ajukan dari gambar yang kita sudah amati secara bersama-sama. Nah, anak-anak yang ada di rumah, sekarang Ibu akan membacakan sebuah cerita. Silakan anak-anak menyimak dan mendengar cerita yang akan Ibu bacakan berikut ini. Bermain bola kertas. Di lapangan sekolah, Benny sedang asik bermain bola kertas. Bola kertas dibuat dengan cara meremukan kertas bekas. Kertas yang telah dibulatkan akan diikat dengan karet gelang. Permainan bola kertas terdiri atas 2 tim. Tim yang memegang bola adalah tim yang kalah. Tim yang menang melemparkan tumpukan batu kecil dengan batu yang lebih besar. Tim kalah harus melindungi batu yang akan disusun oleh tim lain. Benny sedang memegang bola kertas. Ia harus melemparkan bola kertas ke arah lawannya. Benny melemparkan bola kertas ke arah beberapa lawan yang sedang menyusun batu yang berserakan. Salah satu dari tim lawan, Edo, berusaha menyepak bola kertas yang dilemparkan Benny. Jika bola berhasil disepak, tidak terhitung sebagai keberhasilan bagi tim yang melempar. Nah, anak-anak yang ada di rumah itu tadi cerita tentang kegiatan Benny dan teman-temannya. Mereka bermain bola kertas secara bersama-sama. Nah, anak-anak yang ada di rumah, cerita berjudul bermain bola kertas ini akan Ibu bagikan kepada anak-anak untuk kemudian anak-anak baca kembali. Setelah anak-anak membaca anak-anak membaca teks cerita berjudul bermain bola kertas, anak-anak disilahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks bacaan tadi. Ada 5 pertanyaan yang terdapat di halaman 141 dan halaman 142 yang berkaitan dengan teks cerita berjudul bermain bola kertas. Silahkan anak-anak menjawab 5 pertanyaan berdasarkan teks yang anak-anak baca.
Anak-anak yang ada di rumah, dalam kegiatan pengamatan, kita akan mengamati benda-benda antara lain karet gelang, kertas, dan batu. Nah, kita akan menyiapkan alat dan bahan yaitu karet gelang, kertas, dan batu. Kemudian kita mengamati satu persatu benda-benda tersebut. Setelah itu kita akan menulis ciri-ciri daripada benda-benda itu, antara lain karet gelang, kertas, dan batu. Kita mulai dari benda yang pertama. Setelah kita mengamati karet gelang, ternyata karet gelang adalah benda yang berwujud padat. Bentuknya selalu tetap. Bentuknya bulat, bentuknya juga tidak berubah. Karet gelang terbuat dari karet dan bersifat elastis. Nama benda yang berikut yaitu kertas. Kertas adalah suatu benda yang berwujud padat. Kertas biasanya digunakan untuk menulis. Kertas biasanya digunakan dalam kegiatan belajar, antara lain yaitu menulis. Kertas bentuknya selalu tetap walaupun dipindah-pindahkan. Kertas bentuknya juga, ukurannya juga tetap. Kertas ada yang berwarna putih, juga ada yang berwarna-warna. Dan kertas dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Benda yang berikut yaitu batu. Anak-anak sudah mengamati batu, bukan? Ya. Batu adalah benda yang berwujud padat. Bentuknya selalu tetap walaupun dipindah-pindahkan. Ukurannya juga selalu tetap walaupun dipindah-pindahkan. Batu biasanya berguna dalam kegiatan pembangunan rumah. Batu juga dapat kita lihat di bagian permukaan tanah atau di bagian bawah daripada tanah. Nah, anak-anak yang ada di rumah, berdasarkan pengamatan yang telah kita amati, yang telah kita lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa karet gelang, kertas, dan batu adalah benda yang berwujud padat karena bentuknya selalu tetap walau dipindah-pindahkan, bentuk dan ukurannya selalu tetap walau dipindah-pindahkan. Anak-anak yang ada di rumah, selanjutnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menemukan banyak benda. Benda-benda tersebut ada yang berwujud padat, cair, atau juga gas. Nah, Ibu mencatat beberapa benda yang ada di sekitar Ibu yang Ibu amati, antara lain ada benda yang berwujud padat, yaitu batu, buku, kursi, penggaris, gunting, dan masih banyak benda-benda padat lainnya. Terus benda-benda yang berwujud cair, yaitu antara lain sirup, air, susu, minyak, kecap. Juga ada benda yang berwujud gas, yaitu antara lain balon, angin, uap air, pemantik, dan ban mobil atau ban motor. Nah, itu tadi benda-benda yang berwujud padat, cair, dan gas. Dan masih banyak lagi benda-benda yang ada di sekitar kita yang berbentuk padat, yang berwujud padat, cair, dan gas. Anak-anak yang ada di rumah, semoga anak-anak sudah bisa membedakan benda-benda yang berwujud padat, cair, dan gas di dalam kehidupan anak-anak sehari-hari. Anak-anak yang ada di rumah, selanjutnya Ibu ajak anak-anak untuk kita bersama-sama membaca teks percakapan antara Beni dan Udin berikut ini. Ternyata pembagian dapat diubah menjadi bentuk perkalian, kata Beni kepada Udin. Bagaimana caranya? Tanya Udin pada Beni. Begini, saat saya memasukkan 6 bola kertas ke dalam 3 kantong plastik, maka 6 dibagi 3 hasilnya 2. Terdapat 2 pada setiap kantong plastik. Jika dibalik, maka sebanyak 3 kantong plastik mendapatkan 2 bola kertas setiap kantong. Jadi kalimat matematikanya menjadi 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi 6 bagi 3 sama dengan 2 karena 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, anak-anak yang ada di rumah, itu tadi percakapan antara Beni dan Udin. Anak-anak, sesuai dengan percakapan antara Beni dan Udin tadi, dapat dijelaskan bahwa ternyata pembagian adalah kebalikan daripada perkalian anak-anak.
Jadi kalau tadi dikatakan di situ bahwa Beni memasukkan 6 bola kertas ke dalam 3 kantong plastik, maka didapatkan 6 dibagi 3 hasilnya 2. Jadi itu berarti bahwa terdapat 2 bola plastik pada setiap kantong. Nah, kalau pada perkalian yang lalu, dalam satu kantong terdapat 3 buah kantong dan setiap kantong ada 2 bola, maka kaliannya atau penjumlahan berulangnya adalah 2 ditambah 2 ditambah 2 atau 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2 itu karena 2 dikali 3 sama dengan 6, atau 6 dibagi 3 sama dengan 2, atau 2 dikali 3 sama dengan 6 sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, anak-anak yang ada di rumah, sekarang kita akan menyelesaikan soal dengan mengubah pembagian ke dalam bentuk perkalian. Anak-anak yang ada di rumah, selanjutnya ada contoh untuk anak-anak. Coba anak-anak amati 3 contoh yang ibu bagikan kepada anak-anak berikut ini. 9 bagi 3 hasilnya 3. 9 bagi 3 hasilnya 3 itu karena 3 dikali 3 sama dengan 9. 3 dikali 3 hasilnya 9. Lanjut, 16 bagi 4 sama dengan 4. 16 bagi 4 sama dengan 4. Karena 4 dikali 4 sama dengan 16. 4 dikali 4 sama dengan 16. Contoh yang berikut, 18 dibagi 2 sama dengan 9. Karena 2 dikali 9 hasilnya 18. 2 dikali 9 hasilnya 18. Atau 9 dikali 2 hasilnya 18. Ya. Nah, anak-anak yang ada di rumah, berdasarkan contoh ini, silahkan anak-anak kerjakan pembagian yang kemudian diubah ke dalam bentuk perkalian yang terdapat di halaman 145. Ya, silakan anak-anak kerjakan 5 soal ini berdasarkan contoh yang sudah ibu bagikan tadi. Anak-anak yang ada di rumah, berdasarkan janji ibu tadi di awal pembelajaran kita bahwa pada hari ini kita akan bersama-sama menggambar imajinatif anak-anak. Apa itu menggambar imajinatif? Ya, benar sekali, menggambar imajinatif adalah menggambar gambar yang dibuat berdasarkan hayalan daripada orang yang akan menggambar. Nah, anak-anak yang ada di rumah, hari ini kita akan membuat gambar imajinatif. Langkah-langkah yang akan kita tempuh untuk menggambar imajinatif yaitu yang pertama, silahkan anak-anak menyiapkan alat dan bahan untuk menggambar. Yang kedua, tentunya anak-anak akan berpikir apa yang akan anak-anak gambarkan. Anak-anak silakan berimajinasi, anak-anak bisa menggambarkan hewan atau tumbuh-tumbuhan atau pemandangan alam, atau anak-anak bisa menggambarkan suasana di sekolah. Silahkan anak-anak memilih imajinasi sesuai dengan imajinasi anak-anak semua. Langkah yang ketiga, tuangkan hasil imajinasimu tersebut ke dalam buku gambar. Silahkan anak-anak menggambar di atas buku gambar yang telah disediakan menggunakan pensil, penggaris, dan penghapus. Jika ada kesalahan, silahkan menghapus lalu memperbaikinya. Langkah yang berikutnya adalah setelah anak-anak menggambar dengan pensil, hasilnya silahkan diberi warna sesuai dengan warna yang tepat atau sesuai dengan warna yang sesuai, sehingga gambar imajinatifmu menjadi lebih indah. Setelah anak-anak menggambar imajinatif, maka gambarmu dapat dipajang di tempat yang dapat dijangkau, misalnya di kamar atau di ruang keluarga. Ya, baiklah anak-anak semua, silahkan menggambar imajinatif menggunakan langkah-langkah yang baru saja ibu sampaikan. Semoga anak-anak dapat menggambar dengan baik dan tentunya hasilnya lebih bagus, lebih indah dari
yang dimiliki oleh anggota keluarga yang ada di rumah. Nah, anak-anak yang ada di rumah, setelah anak-anak menggambar, maka kegiatan belajar kita pada hari ini telah selesai. Semoga apa yang Ibu ajarkan kepada anak-anak dapat bermanfaat untuk anak-anak semua. Baiklah, sekian pertemuan kita hari ini, semoga bermanfaat. Tuhan memberkati kita semua.